Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang ini kita bisa bertemu walaupun secara tidak langsung. Mudah-mudahan pertemuan kita ini termasuk silaturahim yang kelak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah itu ada dua ayat terakhir, ayat yang sangat penting sekali. Walaupun semua ayat itu penting, tetapi ini ada dua ayat yang sangat penting sekali, yaitu ayat 285 dan 286. Begitu pentingnya ayat ini sehingga dalam hadis Bukhari Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah kafatahu." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang membaca dua ayat dari surat Al-Baqarah, maka dua ayat itu mencukupinya. Apa yang dimaksud mencukupinya? Di sini memang ada beberapa mufassir yang memberikan tafsiran. Ada yang mengatakan mencukupinya artinya mencukupi kebutuhan dunia akhirat. Artinya kalau ada orang yang membaca dua ayat Al-Baqarah yang terakhir, tentu saja dengan tadabbur, bukan sekedar baca ya. Dia tahu maknanya, dia tahu maksudnya, penafsirannya, sehingga dia benar-benar menghayatinya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya dunia akhirat. Ada juga yang menafsirkan bahwa dua ayat ini mencukupinya, bisa menggantikan zikir-zikir yang banyak sekali. Kalau dibaca waktu malam, zikir malam bisa terwakili dengan dua ayat ini. Mungkin misalnya kita itu sangat sibuk, payah, baca dua ayat ini sudah mencakup seluruh zikir-zikir. Inilah pentingnya dua ayat ini. Ada juga hadis Nabi yang lain, yaitu di dalam hadis riwayat Muslim, bahwasanya ketika Rasulullah SAW Isra sampai di Sidratul Muntaha, beliau mendapatkan dikaruniai oleh Allah tiga hal. Yang pertama, atau u'tiya as-salawatul khamsu. Beliau diberi sholat 5 waktu atau 5 kali sehari semalam, seperti yang sekarang kita lakukan setiap hari. Yang kedua, u'tiya khawatimah suratil Baqarah. Diberi 2 ayat dari surat Al-Baqarah yang terakhir, khawatimah surati Al-Baqarah. Yang ketiga, wa ghufira liman lam yusyrik billahi min ummati syai'a, dan diampuni bagi umatnya yang tidak mensekutukan Allah sedikit pun. Artinya apa? Artinya kalau ada umat Muhammad yang dalam hidupnya dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun, maka dosa-dosa yang lain akan diampuni oleh Allah. Ini 3 hal tadi. Jadi pemirsa sekalian, ini memberikan dorongan kepada kita semuanya. Hendaklah kita itu membiasakan membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah tersebut. Siang bisa, malam bisa,
syukur setiap malam kita baca, siang hari juga kita baca dengan penuh penghayatan tentu saja. Akan saya bacakan lebih dahulu tentang ayat ini secara langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun. Telah beriman Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Qur'an, dan juga orang-orang mukmin beriman kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Rob kepada Rasulullah SAW. Makanya seorang mukmin itu hendaklah yakin bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah dan siap melaksanakan segala perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian di sini disebutkan juga kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Semuanya orang mukmin itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, dan kami tidak membeda-bedakan di antara seorang pun dari para rasul tadi. Ini istimewanya orang Islam. Mereka beriman kepada seluruh para rasul. Kalau ada salah seorang mukmin dia tidak beriman kepada satu saja rasul, pamannya tidak beriman kepada kerasulan Nabi Musa, dia batal keimanannya. Ini orang-orang muslim. Dan mereka mengatakan wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka mengatakan kami mendengar dan kami mentaati. Jadi mereka itu tidak ada yang kami mendengar, kami durhaka, enggak. Beda dengan orang-orang Yahudi kan. Sami'na wa asaina. Kami mendengar dan kami durhaka. Orang Islam enggak. Sami'na wa ata'na. Kemudian mereka mengatakan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Aku mohon ampunanmu wahai Rabb kami, dan kepadamu tempat kembali. Kemudian ayat berikutnya itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Inilah ajaran Islam yang benar-benar luas, fleksibel, tidak kaku. Tidak ada perintah agama Islam itu yang di luar kemampuan manusia, nggak ada. Semuanya adalah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan manusia untuk melakukannya. Namanya orang tidak bisa wudhu saja boleh tayamum. Orang tidak bisa berdiri sholat boleh dengan duduk. Tidak bisa duduk boleh dengan berbaring. Dalam bepergian boleh menjamak mengqashar sholat. Boleh tidak puasa diganti pada hari yang lain. Ini namanya suatu perintah yang bebannya itu tidak memberatkan kepada yang mendapatkan perintah. Itulah Islam. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Ia mendapatkan pahala yang ia usahakan dan mendapatkan siksaan terhadap apa yang dia langgar. Umpamanya dia itu melakukan kebaikan, maka oleh Allah diberi pahala. Sementara jika dia itu melanggar, maka dia akan mendapatkan siksa. Nah, kemudian ada doa yang terakhir. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana, wahai Rabb kami, la tu'akhidna, janganlah engkau siksa kami, innasina, jika kami lupa, au akhtana, atau kami berbuat salah. Mungkin coronavirus yang sekarang mewabah ini karena dosa kita, kesalahan kita. Maka kita mohon pada Allah, ya Allah, jangan engkau siksa kami karena kami lupa atau kami bersalah. Memang kami bersalah, tapi janganlah engkau siksa kami.
Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami, atas kami, beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan atas orang-orang sebelum kami. Dulu banyak orang-orang yang oleh Allah diberi beban dan mereka tidak mampu melaksanakan. Beban itu sangat berat, karena tidak mampu maka mereka dihukum. Kami jangan diberi beban yang berat sebagaimana orang-orang sebelum kami. Itu doa kita itu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami ma la taqata lana bih, apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Wa'fu anna, maafkanlah kami, waghfir lana, dan ampunilah kami, warhamna, dan rahmatilah kami, anta maulana, Engkau adalah penolong kami, fangsurna alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir. Ini doa, dan doa ini baik sekali untuk kita panjatkan kepada Allah setiap kita selesai sholat misalkan, atau dibaca pada waktu setelah baca Fatihah juga bisa, atau dibaca pada waktu-waktu doa mustajabah, misalnya saja antara dua adzan, yaitu iqamah dan adzan dan iqamah misalkan, dan masih banyak waktu-waktu yang lain. Itulah para pemirsa, sekali lagi dua ayat ini istimewa, makanya jangan lupa senantiasa membacanya siang hari ataupun malam hari. Mudah-mudahan Allah segera menghindarkan kita dari segala macam bencana, terutama yang sekarang sedang melanda di negara kita khususnya, dan seluruh negara-negara yang lain. Mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.